Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita panjang lebar lagi, saya akan melanjutkan bacaan harian, rutinitas membaca di pagi hari. Lanjut sejarah ringkas Al-Ghazali. Ini adalah terjemahan dari kitab Ihya Ulumuddin yang berisi 4 jilid. Ini adalah jilid pertama, pembukaan. Membaca sejarah ringkas Ihya Ulumuddin, membaca sejarah ringkas Al-Ghazali, mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Banyak Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad, Imam Besar Abu Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islam. Dilahirkan di Tusia, suatu kota di Khorasan, dalam tahun 450 Hijriah atau dalam kurung 1058 Masehi. Ayahnya bekerja membuat pakaian dari bulu wol dan menjual di pasar Tusia. Sebelum meninggal, ayahnya Al-Ghazali meninggalkan kata pada seorang ahli tasawuf temannya supaya mengasuh dan mendidik Al-Ghazali dan adiknya Ahmad. Setelah meninggal ayahnya, maka hidup Al-Ghazali di bawah asuhan ahli tasawuf itu. Harta pusaka yang diterimanya adalah sedikit sekali. Maka mana? Sedikit sekali mana ya tadi? Sedikit sekali. Harta pusaka yang diterimanya adalah sedikit sekali. Ayahnya seorang miskin yang jujur, hidup dari usaha sendiri, bertenun kain bulu. Di samping itu selalu mengunjungi rumah alim ulama, memetik ilmu pengetahuan, berbuat jasa dan memberi bantuan kepada mereka. Apalagi mendengar uraian alim ulama itu, maka ayah Al-Ghazali menangis terseduh-seduh seraya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya ia dianugerahi seorang putra yang pandai dan berilmu. Pada masa kecilnya Al-Ghazali mempelajari ilmu fikih di negerinya sendiri pada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Raziqani. Kemudian pergi ke negeri Jurjan dan belajar pada Imam Abi Nasr Al-Ismail. Setelah mempelajari beberapa ilmu di negeri tersebut, berangkatlah Al-Ghazali ke negeri Sinapur dan belajar pada Imam Al-Haramain. Di sanalah mulai kelihatan tanda-tanda ketajaman otaknya yang luar biasa dan dapat menguasai beberapa ilmu pengetahuan pokok pada masa itu seperti ilmu mantik, logika, falasifah dan fikih mazhab Syafi'i. Imam Al-Haramain amat besar hati dan selalu mengatakan Al-Ghazali itu lautan tak bertepi. Setelah wafat Imam Al-Haramain, lalu Al-Ghazali berangkat ke Al-Askar, mengunjungi Menteri Nizamul Muluk dari pemerintahan dinasti Saljuk. Ia disambut dengan kehormatan sebagai seorang ulama besar, kemudian dipertemukan dengan para alim ulama dan pemuka-pemuka ilmu pengetahuan, semuanya mengakui akan ketinggian dan keahlian Al-Ghazali. Menteri Nizamul Muluk melantik Al-Ghazali pada tahun 484 Hijriah menjadi guru besar pada perguruan tinggi Nizamiyah yang didirikannya di kota Baghdad. 4 tahun lamanya Al-Ghazali mengajar di perguruan Nizamiyah dengan cukup
tersebut mendapat perhatian dari para pelajar dari dekat jauh, dari dekat dan jauh sampai datang kepadanya suatu masa di mana dia menjauhkan diri dari masyarakat ramai. Maka pada tahun 488 Hijriah Al-Ghazali pergi ke Makkah menunaikan rukun Islam kelima. Setelah selesai mengerjakan haji, ia terus ke Syam, Syria, mengunjungi Baitul Maqdis, kemudian ke Damaskus dan terus menetap beribadah di Masjid Al-Umawi. Kota tersebut pada suatu sudut yang terkenal sampai sekarang dengan nama Al-Ghazaliyah, diambil dari nama yang mulia itu. Pada masa itulah dia mengarang kitab Ihya. Yang mulia itu pada masa itulah dia mengarang kitab Ihya yang kami bahasakan ini. Ada keadaan hidup dan kehidupannya pada saat itu adalah amat sederhana, dengan berpakaian kain kasar, menyedikitkan makan dan minum, mengunjungi masjid-masjid dan desa, melatih diri berbanyak ibadah dan menempuh jalan yang membawanya kepada kerelaan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian dia kembali ke Baghdad mengadakan majelis pengajaran dan menerangkan isi dan maksud dari kitabnya. Ihya. Tak lama sesudah itu berangkat pula ke Nisapur dan mengajar sebentar pada perguruan Nizamiyah Nisapur. Akhirnya kembali ia ke kampung asalnya Tusya. Maka didirikannya di samping rumahnya sebuah madrasah untuk ulama-ulama fikih dan sebuah pondok untuk kaum sufi ahli tasawuf. Dibagikannya waktunya antara membaca Al-Quran, mengadakan pertemuan dengan kaum sufi, memberi pelajaran kepada penuntut-penuntut ilmu yang ingin menyauk dari lautan ilmunya, mendirikan salat dan lain-lain ibadah. Cara hidup yang demikian diteruskannya sampai akhir hayatnya dengan mendapat husnul khotimah. Ghazali meninggal dunia. Al-Ghazali meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah, dalam kurung 1111 Masehi di Tusya. Jenazahnya dikebumikan di makam At-Tabiron, berdekatan dengan makam Al-Firdaus, seorang ahli syair yang masyhur. Sebelum meninggal, Al-Ghazali pernah mengucapkan kata-kata yang diucapkan pula kemudian oleh Francis Bacon, seorang filosof Inggris, yaitu kuletakkan arwahku di hadapan Allah dan tanamkanlah jasadku di lipat bumi yang sunyi senyap, namaku akan bangkit kembali menjadi sebutan dan buah bibir umat manusia di masa depan. Ia meninggalkan pusaka yang tak dapat dilupakan oleh umat muslimin khususnya dan dunia umumnya dengan karang-karangan yang berjumlah hampir 100 buah. Banyaknya diantaranya kitab Ihya yang kami alih bahasakan ini terdiri dari 4 jilid besar yang kiranya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan kami jadikan dari tiap-tiap jilid asalnya menjadi 2 jilid dalam bahasa Indonesia. Dalam kalangan agama di negeri kita ini tak ada yang tak mengenal kitab Ihya Ulumuddin, suatu buku standar terutama tentang akhlak. Di Eropa mendapat perhatian besar sekali dan telah dialih bahasakan ke dalam beberapa bahasa modern. Dalam dunia Kristen telah lahir pula kemudian Thomas A. Kempis 1379 1471 Masehi yang mendekati dengan pribadi Al-Ghazali dalam dunia Islam berhubungan dengan karangannya The Imitation Christi yang sifatnya mendekati Ihya tetapi dipandang dari pendidikan Kristen. Di antara karangannya yang banyak itu ada 2 buah yang kurang dikenal di negeri kita.
tetapi sangat terkenal di dunia barat, malah menyebabkan pecah perang pena antara ahli falsafah, yaitu kitab Maqasidul Falasifah, maksudnya ahli-ahli filsafah, dan kitab Tahafutul Falasifah, sesatan ahli-ahli falsafah. Kitab yang pertama berisi ringkasan dari bermacam-macam ilmu falsafah, mantik, metafisika, dan fisika. Kitab ini sudah diterjemahkan oleh Dominicius Gandhisalpus ke bahasa Latin di akhir abad ke-5 2 Masehi. 10 ya, 10 dan 2 berarti 10 berapa tuh? 111 dan Romawi. Kitab yang kedua memberi kritik yang tajam atas sistem falsafah yang telah ditangkapkannya satu persatu dalam kitab pertama tadi, malah oleh Al-Ghazali sendiri menerangkan dalam kitab yang kedua itu bahwa maksudnya menulis kitab yang pertama tadi ialah mengumpulkan lebih dahulu bahan-bahan untuk para pembaca yang nantinya akan dikritiknya satu persatu dalam kitab yang kedua. Beberapa puluh tahun kemudian maka lahirlah di Andalusia, Spanyol, Ibnu Rushd, digelarkan filosof Cordoba 1126 sampai 1198. Dia membantah akan pendirian Al-Ghazali dalam hal falsafah itu dengan mengarang sebuah kitab yang dinamainya Tahfatul Falasifah. Tahafutul Falasifah, kesesatan buku Tahafutul Falasifah Al-Ghazali. Kesesatan buku Tahafutul Falasifah Al-Ghazali. Dalam buku ini Ibnu Rushd telah menjelaskan kesalahpahaman Al-Ghazali tentang mengartikan apa yang dinamakan falsafah dan betapa salah pahamnya tentang pokok-pokok pelajaran falsafah. Demikianlah telah beredar dua buah buku dalam dunia Islam, yang satu menyerang dan menghancurkan falsafah dan yang satu lagi mempertahankan falsafah itu. Keduanya bertempur secara aktif dalam dunia pikiran umat Islam dan menantikan waktunya masing-masing siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Di samping kemasyhuran dan keagungan yang dipunyai Al-Ghazali dalam dilontarkannya kitabnya Tahfatul Falasifah ke tengah-tengah umat manusia dengan gaya bahasa yang hidup bergelora, sehingga karangan Ibnu Rushd menjadi lumpuh menghadapi guntur bahasanya. Al-Ghazali maka pada akhirnya dalam peperangan alam pikirannya Al-Ghazali, maka pada akhir dalam peperangan alam pikiran ini Al-Ghazali tampil ke tengah gelanggang sebagai pemenang. Sebagai filosof, Al-Ghazali mengikuti aliran falsafah yang boleh dinamakan madhab hissiyat, yakni yang kira-kira sama artinya dengan madhab perasaan. Sebagaimana filosof Inggris David Hume 1711 sampai 1776 yang mengemukakan bahwa perasaan adalah sebagai alat yang terpenting dalam falsafah. Di waktu dia menentang aliran rasionalisme, yakni satu aliran falsafah yang timbul di abad ke-10 1503 yang semata-mata berdasar kepada pemeriksaan panca indera dan akal manusia. Al-Ghazali telah mengemukakan pendapat yang demikian selama 700 tahun.
terlebih dahulu dari David Hume. Ia mengakui bahwa perasaan atau hisiat itu boleh keliru juga, akan tetapi akal manusia juga tidak terpelihara dari kekeliruan dan kesesatan, dan tidak akan dapat mencapai kebenaran sesempurna-sempurnanya dengan sendirinya saja. Maksudnya, dan tidak akan dapat mencapai kebenaran sesempurna-sempurnanya dengan sendirinya saja, dan tidak mungkin dapat dibiarkan bergerak dengan semau-maunya saja. Lalu akhirnya Al-Ghazali kembali kepada apa yang dinamakannya daruriyah atau aksioma sebagai hakim dari akal dan perasaan, dan kepada hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghazali tak kurang mengupas falsafah Socrates, Aristoteles, dan memperbincangkan pelbagai masalah yang sulit-sulit dengan cara yang halus dan tajam. Tak kurang ia membentangkan ilmu mantik dan menyusun ilmu kalam yang tahan uji dibandingkan dengan karangan-karangan filosof yang lain. Semua ini menunjukkan ketajaman otaknya. Di samping itu tidak enggan dia berkata dengan kerendahan hati serta khusyuk akan kata-kata wallahu a'lam, artinya Allah yang Maha tahu. Dalam zaman Al-Ghazali masih berkobar pertentangan antara ahli tasawuf dan ahli fiqih, maka salah satu dari usaha Al-Ghazali ialah merapatkan kedua golongan yang bertentangan itu, baik semasa hidupnya atau sesudah wafatnya. Al-Ghazali mendapat teman sepaham di samping lawan yang menentang akan pendiriannya yang tidak sepaham. Di antaranya ialah Ibnu Rushd, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan lain-lain dari ahli fiqih yang tidak sepaham di antaranya, ya. Ini berarti yang tidak sepaham dengan Imam Al-Ghazali sebagai pengarang Ihya Ulumuddin. Ibnu Qayyim yang tidak sepaham di antaranya ialah Ibnu Rushd, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan lain-lain dari ahli fikih di dunia barat. Dari ahli fikih di dunia barat, Al-Ghazali mendapat perhatian besar. Al-Ghazali mendapat perhatian besar, mendapat penghargaan dari para filosof, di antaranya dari Renan, Casanova, Kara, De Vaux, dan lain-lain. Seorang ahli ketimuran Inggris bernama D.S. Duemer pernah memasukkan Al-Ghazali menjadi salah seorang dari 4 yang pilihan pihak Islam dari mulai zaman Rasulullah SAW sampai kepada zaman kita sekarang, yaitu 1. Nabi besar Muhammad SAW sendiri, 2. Imam Al-Bukhari, ulama hadis yang terbesar, 3. Imam Al-Asy'ari, ulama tauhid yang termasyhur, 4. Imam Al-Ghazali, pengarang Ihya yang terkenal. Ini menurut siapa? Seorang ahli ketimuran Inggris bernama D.S. Zimmer pernah memasukkan Al-Ghazali menjadi salah seorang dari 4 yang pilihan pihak Islam dari mulai zaman Rasulullah SAW sampai kepada zaman kita sekarang, yaitu ini yang 4 ini. Jadi istilahnya menurut orang Inggris, D.S. Zimmer kita memasukkan dalam kategori apa ya, atau orang-orang yang spesial bagaimana. Jelas saya hanya bacakan saja. Demikianlah sekelumit dari sejarah hidup ulama besar ini, dengan kata menyebutnya beberapa bidang lagi di mana Al-Ghazali mempunyai saham yang tidak kecil, seperti bidang pendidikan, dakwah, fikih, dan lain-lain. Semoga pusaka ilmiah yang ditinggalkan Al-Ghazali dapatlah kiranya diambil faedahnya oleh umat manusia umumnya dan umat Islam khususnya. Amin ya rabbal alamin.
Lanjut membaca, mulai masuk kepada pokok utama penjelasan. Karena ayat Al-Quran dan hadis ditulis pula dengan huruf Latin, maka di bawah ini jadi memberi kepahaman kalau huruf Arab ditulis dengan Latin itu jadi agak berbeda ya. Maka di bawah ini kami jelaskan ejaannya dari mulai mana? TC. TC itu berarti sa. Sa itu berarti TC. Kalau kita mau menulis sa, berbeda antara sa, shin, sin kecil. Berarti kalau sin kecil S saja. Kalau sa berarti T dan C. Kalau shin, S dan Y beda ya. Kalau sod beda lagi. S dan H. Jim ya saja H atau H. Kalau dilatinkan jadi sama. Satu huruf jadi H saja. Nah, agak berbeda. H dan H. Zal, D, Z. Shin, S, Y. Ini shin besar namanya. Sod, S, H. Tod, D, L. Nanti kita gabungan saja kalau mau menulis supaya jangan salah pemahamannya. Po, A. Wo, D, H. Tod dengan wo. Itu perbedaan dalam merubah huruf menjadi Latin. Wo berarti DH, Pod berarti DL, Ain, koma di atas ya, berarti Ain berarti berarti Rin, G dan A. Oke. Dua, kalau panjang bacanya mad, mad. Maka kami buat sebagai berikut. Untuk panjang baris di atas maka kami tulis AA. Nah, jadi 2A. Panjang baris di atas berarti dipanjang. Kalau misalnya panjang 2 harokat mungkin ya. Kalau di atas panjang, baca panjang diberi ciri A double seperti fa. Ya, kalau dia mempunyai kedudukan panjang maka di sini dikasih gambarannya berarti double A berarti fa. Untuk panjang baris depan maka kami tulis U depan berarti double U, 2 U seperti fu itu. U-nya itu jadi 2 fu. Kalau pendek kan satu saja fu. Nah, berhubung ini dia mengharuskan panjang maka dia dikasih cirinya berarti 2 U double fu. Untuk panjang baris di bawah maka kami tulis I ya, double I seperti fi. Kalau enggak panjang fi satu aja titik I-nya. Kalau panjang berarti double I fi gitu. Oke, lanjut. Kita mulai memasuki dari bab awal jilid pertama, mulai masuki isi daripada kitab Ihya Ulumuddin seperti ini. Pertama, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Ini ayat yang dikemukakan pertama ini. Sungguhnya hal yang demikian itu menjadi pengajaran bagi siapa yang mempunyai hati. Surat Qaf ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama aku memuji Allah, pujian yang banyak berturut-turut walaupun amat kecil pujian-pujian itu kurang dari hak keagungannya. Maksudnya apa ya? Pertama-tama aku memuji Allah, pujian yang banyak berturut-turut walaupun amat kecil pujian-pujian itu. Walaupun amat kecil pujian pemuji-pemuji itu.
Artinya yang memuji makdir. Artinya Allah itu tidak akan mengurangi hak bunganya gitu ya. Jadi walaupun amat kecil pujian pemuji-pemuji itu, jadi pemuji itu yang kecil lah sedikit, tapi Allah tidak akan kurang dari hak keagungannya. Gitu ya. Kedua, aku bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullahnya. Salawat yang meratai Rasul-Rasul yang lain bersama penghulu umat manusia. Ketika aku memohon kebajikan, ini sudah kata-katanya Imam Al-Ghazali ini, bukan pembawa pengarangnya lagi. Ini terjemahan sudah kata-katanya Imam Al-Ghazali yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya. Ketiga, aku mohon kebijakan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang membangkitkannya cita-citaku mengarang sebuah kitab tentang menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama dalam kurung Ihya Ulumuddin. Ini sudah karangannya nih ya. Keempat, aku menantang untuk memotong kesombonganmu, hai pencela yang melampaui batas pada mencela, yang melampaui batas pada mencela. Di antara golongan orang-orang yang ingkar, yang berlebih-lebihan mencaci dan melawan, di antara lapisan orang-orang yang melawan, yang lalai, maka sesungguhnya telah terlepas ikatan diam dari lidahku. Jadi maksudnya ini Imam Ghazali sudah harus unjuk, harus mengeluarkanlah. Jadi sudah lama berdiam diri, sekarang sudah saatnya berbangkit, mengeluarkan apa yang unek-uneknya dengan karangan kitab besarnya, yaitu karangan Ihya Ulumuddin, kitab ulumudnya yang besar, masyhur. Jadi begini, makanya dia berkata begini, maka sesungguhnya telah terlepas keikatan diam dari lidahku, telah dikalungkan pada leherku tanggungan berkata-kata. Artinya siap untuk berkata-kata, sudah ditanggungkan. Dan kalung mutiara bertutur kata, siap tempur melawan kezaliman, melawan orang yang membangkang, yang istilahnya yang tidak pro lah begitu, yang tidak setuju. Selama engkau berkekalan buta dari kebenaran yang nyata, serta berkepanjangan menolong yang batil, membaguskan kebodohan, dan mengobarkan fitnah kepada orang yang memilih mencabut diri sedikit dari adat kebiasaan orang banyak, dan ia cenderung sedikit dari membiasakan diri mengikuti kebiasaan itu pada beramal dengan yang dikehendaki oleh ilmu karena mengharap mencapai apa yang diajak oleh Allah Ta'ala, beribadah kepadanya, yaitu membersihkan diri dan membaik-baikkan hati, dan untuk memperoleh kembali sebahagian apa yang telah dibuang-buangkannya dari menyia-nyiakan umur, karena putus asa dari kesempurnaan memperoleh kembali dan menampalkannya, dan tersisih dari kumpulan orang yang dikatakan terhadap mereka oleh yang mempunyai syariat rahmat Allah dan sejahteranya kepadanya, ya. Dan tersisih yang dikatakan terhadap mereka oleh yang empunya. Jadi yang empunya berarti apa? Yang ahlinya, berarti ahlinya syariat, jelasnya dengkotnya syariat punya dia. Dengkotnya syariat rahmat Allah dan sejahteranya kepadanya, pada kebarak mempunyai syariat berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyadun nas, ini hadis. Asyadun nas adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'uhu Allah subhanahu wa ilmihi. Ulangi lagi. Asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah
alimun lam yanfa'hu Allah subhanahu bi'ilmihi. Artinya manusia yang sangat menderita azab pada hari kiamat ialah orang yang berilmu alias orang alim yang tidak diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Demi umurku, Imam Ghazali, wallahu ala umri berarti ya kalau kata bahasa Arabnya. Demi umurku berarti kan ada demi umurku, demi rembulan, demi masa, demi itu misalnya saking seriusnya. Demi umurku sesungguhnya tiada sebab untuk sesungguhnya tiada sebab untuk berkekalannya kamu pada kesombongan selain oleh penyakit yang meratai orang banyak, bahkan telah meratai golongan orang-orang yang bodoh, bahwa persoalan ini besar dan keadaannya itu sungguh-sungguh. Akhirat itu di depan dan dunia itu di belakang. Ajal itu dekat, perjalanan itu jauh, perbekalan itu sedikit, bahaya itu besar, dan jalan itu tertutup. Selain keikhlasan, karena wajah Allah dari ilmu dan amal adalah tertolak pada pihak pengecam yang dapat melihat. Berjalan ke jalan akhirat serta banyaknya tipu daya tanpa penunjuk dan teman adalah payah dan sukar. Maka penunjuk-penunjuk jalan itu ialah kaum ulama. Kita harus mengikuti ulama. Tapi ulama yang mana dulu? Semuanya ulama banyak. Ulama yang sudah sampai ulama yang sampai sanadnya kepada Rasulullah, kan begitu. Yang sampai sanadnya pada Rasulullah. Tinggal diambil kesimpulan masing-masing oleh saudara-saudara yang punya kepahaman masing-masing. Berjalan ke jalan akhirat serta banyaknya tipu daya tanpa penunjuk dan teman adalah payah dan sukar. Maka penunjuk-penunjuk jalan itu ialah kaum ulama. Jadi kita tidak bisa berjalan sendiri. Untuk menuju ke akhirat kita tidak bisa berjalan sendiri. Kenapa? Banyak tipu-tipu daya tanpa penunjuk dan teman adalah payah dan sukar. Maka penunjuk-penunjuk jalan itu ialah kaum ulama. Mereka adalah pewaris Nabi. Karena pewaris nabi-nabi telah kosonglah zaman dari mereka. Tidak ada yang tinggal kecuali orang-orang yang berbuat resmi-resmian. Kebanyakan telah digoda syaitan dan terjerumus ke dalam kesesatan. Masing-masing mereka telah tertarik kepada keuntungan yang dekat. Tidak hanya mencari keuntungan dekat, berarti keuntungan duniawi. Lalu memandang yang baik menjadi buruk. Sesuatu yang baik kelihatan buruk karena duniawi. Dan yang buruk menjadi baik. Bolak-balik nih orang. Sehingga ilmu agama senantiasa terinjak-injak dan nur hidayah hilang lenyap di segala pelosok bumi. Orang-orang itu berkhayal kepada orang banyak bahwa ilmu pengetahuan itu tak lain dari fatwa pemerintah yang dipakai. Jadi menganggap ilmu itu hanyalah fatwa pemerintah saja. Terang sedikit, hadis ini diriwayatkan Tabrani dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah dengan isnadnya dhaif. Ini jelaskan supaya jangan ada permasalahan. Kalau dhaif dibilang dhaif, kalau sahih dibilang sahih. Oleh para qadhi hakim untuk menyelesaikan persengketaan ketika berkecamuk kezaliman atau ilmu pengetahuan itu ialah jidal alias perdebatan yang diperalat oleh orang-orang yang mencari kemegahan untuk memperoleh kemenangan. Jadi memang zaman dulu itu orang berbangga-bangga ilmu untuk mendapatkan kemenangan, kemewahan. Itu dengan cara berdebat dia akan mendapat hadiah. Itu zaman itu yang debat menang dapat hadiah. Hadiahnya juga besar, makanya ini dijadikan suatu alat ilmu itu
dijadikan alat sebagai perdebatan di zamannya Ghazali. Kemenangan dan keuntungan atau ilmu pengetahuan itu ialah sejak yang dihiasi, yang dipergunakan oleh juru-juru nasihat supaya dapat mempengaruhi orang-orang awam. Jadi gunanya itu, zaman dulu itu, ya mungkin sampai zaman sekarang sama ya. Ilmu orang alim itu ya hanya untuk membodohi orang-orang awam, menyesatkan orang-orang awam. Zaman sekarang banyak ulama-ulama seperti itu. Nah, di sini dibuka oleh Imam Al-Ghazali agar supaya orang bisa memahami mana ulama yang sebenarnya, mana ulama yang su. Ulama su itu ya ulama dunia itu, ulama yang hanya ilmunya untuk dimanfaatkan untuk kepentingan duniawi saja. Ya, di antaranya untuk perdebatan, untuk untuk membodoh-bodohi orang-orang bodoh agar ikut kepada mereka, agar bisa diperalat ya lain sebagainya. Itu masing-masing kita punya kepahaman. Karena mereka itu tidak melihat selain dari yang tiga tadi. Tempat memburu yang haram, menangguk harta kekayaan dunia, itu sajalah. Harta dunia saja. Adapun ilmu jalan akhirat yang ditempuh ulama-ulama terdahulu yang saleh, yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dengan fikih, hikmah, ilmu, cahaya, nur hidayah dan petunjuk, maka telah dilipat dari orang banyak dan menjadi hal yang dilupakan. Ini sekarang nih ilmu cahaya, ilmu kitabnya dengan fikih, hikmah, ilmu cahaya, nur hidayah dan petunjuk. Sekarang sudah dilipat, kitabnya sudah dilipat, sudah nggak dibaca. Yang ada cuma jidal, yang ada hanya apa ya? Ya membodoh-bodohi orang-orang yang memang bodoh, bodoh-bodohi dengan background hukum, dengan background syariat, padahal tujuannya untuk dunia. Manakala hal yang demikian itu menghancurkan agama, tentunya ini akan menghancurkan agama. Ulama-ulama yang seperti itu ini pasti akan menghancurkan agama dan mendatangkan bahaya yang mengerikan. Maka aku berpendapat bahwa berusaha menyusun kitab ini adalah penting untuk menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, Ihya Ulumuddin, membukakan jalan yang dilalui imam-imam yang terdahulu dan memberi penjelasan maksud dari ilmu pengetahuan yang berguna dari nabi-nabi dan ulama-ulama terdahulu yang soleh. Aku buat dasar kitab ini 4 bagian besar, 4 rubu, yaitu 1 bagian rubu peribadatan, rubu ibadah. 2 bagian rubu pekerjaan sehari-hari, rubu adat kebiasaan, rubu adat kebiasaan. Yang ketiga, bagian rubu perbuatan yang membinasakan, rubul muhlikat. 4 rubu bagian rubu perbuatan yang menyelamatkan, dalam kurung rubuul munjiat. Ini 4 disusun oleh Imam Ghazali. Itu memang ada 4 jilid, jadi 1 rubu bab ibadah, 1 rubunya lagi. Jadi 1 rubu betul seperapatnya lagi jadi bagi 4, jadi rubu seperempat rubu itu seperempat. Arba 4, rubu seperempat. Begitu ya pemahamannya. Jadi rubu seperempat dari semua karangannya bab ibadah, seperempatnya lagi bab adat kebiasaan, seperempatnya lagi ada rubul muhlikat, seperempatnya lagi rubul munjiat. Terang dulu dari saya karena sudah lama, sudah cukup waktunya, nanti disambung lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.